Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 27 November 2021, hari biasa pekan ke-34. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus di surga, semoga kami selalu waspada dan siap menyambut kedatangan-Mu. Kami mohon berilah kami roh-Mu agar kami dapat mengenal yang Kau utus datang atas nama-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada pesan dari Injil pada hari ini, yaitu bahwa kalau suatu hari kita dipanggil Tuhan, kita berada dalam situasi yang enak didengar, bukan yang menyeramkan. Ada sebuah pengalaman, saya kenal dulu dengan teman kerja di Seminari Tuka ini, seorang bruder. Dia memang orang yang tegas, tetapi hatinya lembut sekali. Suatu hari dia katakan begini, "Enak ya kalau suatu hari kita meninggal itu sementara kita sedang berdoa. Wah, rasanya gimana ya?" Ya sudah, sebenarnya kita berdoa saja. Itu diucapkan tahun 88. Kemudian beliau meninggal pada tahun 2015. Di mana? Dia meninggal di gereja Katedral Larantuka. Waktu itu ada Semana Santa. Dia pergi ke sana, tugasnya perutusannya di Kalimantan. Kemudian dia pergi ke sana pada hari Kamis Putih 4:30 sore. Dia sudah datang di situ karena Kamis Putih itu upacaranya jam 5 sore. Lalu biasa dia berdoa rosario. Kemudian jam 5 peletuk kepalanya, terantuk ke bangku. Lalu keluarlah darah dari mulutnya dan diangkut keluar, taruh di pastoran di Larantuka. Kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia. Nah, saudaraku terkasih, mimpi tahun 88 terjadi tahun 2015. Itu bukan sebuah isapan jempol, tetapi sebuah pengalaman. Maka kalau kita juga dengar hari ini, berjaga-jagalah, ya, jangan sampai kita berpesta pora, mabok, sementara kita marah-marah, sedang bertengkar, sedang begini-begitu, nyawa kita diambil. Karena itu Injil pada hari ini mengajak kita agar kita mempunyai sebuah niat yang positif. Ketika kita dipanggil, kita sudah siap. Ada juga seorang umat yang pagi-pagi jam 10 itu berdoa rosario, suami istri. Kemudian dia katakan, "Mama, sudah ya aku mandi, nanti akan ada yang jemput." Gitu. Ibunya juga tidak tanya siapa yang jemput. Lalu dia mandi, semua bersih.
Lalu setelah itu dia bilang jam 11, "Mama, aku mau tidur ya sebentar, nanti jam 12 tolong dibangunkan." Apa terjadi? Jadi jam 12 itu ketika dibangunkan oleh sang istri, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bayangkan. Dan itu tentu dikenang sampai hari ini oleh anak-anaknya. Bagaimana seorang ayah hidupnya baik, kemudian juga dia sudah siap mandi, saudara Sario mandi, lalu disambut oleh Tuhan. Karena itu merupakan contoh-contoh bagi kita agar kita selalu waspada dengan hidup kita. Pada saat kita berbuat tidak baik, berbuat tidak senonoh, lalu diambil sama Tuhan. Ada juga temanku punya orang tua meninggalnya di rumah pelacuran. Tentu menjadi buah bibir. Karena itu saudaraku terkasih, dengan contoh-contoh yang ada, mari kita berbenah diri. Melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mempunyai niatan yang baik, yang positif. Agar pada waktunya kita diambil, kita disambut dengan tangan yang terbuka, dan kita pun juga dengan sukacita menerimanya. Selamat pagi, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dalam doa-doa dalam hidup kita. Amin.